Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan segenap para guru Madrasah Ibtidaiyah Kebonsari Malang, dan tak lupa stafnya serta anak-anakku sekalian yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran akidah akhlak kelas 3 untuk minggu ke-12. Kali ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji. Sebelum itu, mari kita buka dengan pembacaan doa dengan tujuan agar supaya pembelajaran kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala serta ilmu kita bermanfaat kelak. Setelah kita mempelajari ini, ilmu kita akan bertambah dan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa husran ila awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'il amilin wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa husran ila walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li muallimina wa dawil hukmi alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila muassis Madrasah Ibtidaiyah Al-Islamiyah Kebonsari Malang bi annallahi yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumi wa nafa'atihim fid dini wa dunya wal akhirah minan niyati shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berdoa sudah selesai. Mari kita sekarang masuk dengan materi. Pengertian taat. Secara bahasa, taat adalah patuh. Sedangkan menurut istilah adalah selalu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan sifat mulia yang harus dimiliki oleh setiap orang Islam. Taat yang dimaksud di sini ialah kesetiaan menjunjung serta mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ini yang dimaksud dengan taat, ya. Dan takwa. Takwa ini berarti mengerjakan segala perintahnya, maksudnya perintah Allah, dan menjauhi segala larangan Allah. Itu namanya takwa. Taat kepada Allah dan Rasulullah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perwujudan seorang hamba yang bertakwa. Takwa artinya
yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan takwa. Jadi orang yang bertakwa itu yaitu orang yang selalu beribadah kepada Allah dan selalu untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan menjauhi dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang yang bertakwa. Semoga kita dijadikan orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Perintah Allah kepada manusia agar taat kepada Allah dan Rasulnya di sini tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atii'u Allah wa atii'ur rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Shadaqallahul 'azim. Dan tatkala kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya. Saya ulangi, dan taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kamu kepada Rasulullah. Dan berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami, ya, diwajibkan Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan jelas. Di sini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 92, Allah menjelaskan bahwasanya memberikan gambaran bahwasanya manusia itu harus harus taat kepada Allah dan harus taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sedangkan Allah juga memberikan warning, kehati-hatian bahwasanya Rasulullah ini hanya penyambung lidah dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan amanah Allah. Rasulullah ini cuma menyampaikan amanah Allah untuk menjalankan perintah Allah bahwasanya manusia ini harus beribadah kepada Allah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Disitulah ketaatan atau amanah Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk-bentuk ketaatan Allah dan Rasulnya, ya, bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jika seorang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, ia akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Sikap tersebut muncul karena ia mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguhnya Maha mengetahui segala sesuatu yang baik dan tampak ataupun yang sembunyi. Iman kepada hari akhir akan membuat orang berpikir tentang akibat segala perbuatannya yang dilakukan di dunia. Pada hari akhir semua perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana di sini? Ya, kalau orang yang beriman kepada beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, kalau orang yang beriman kepada Allah, ya, orang tadi akan mempunyai kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu ada. Buktinya apa? Ya, adanya ciptaan Allah. Maka dia tidak akan melakukan bentuk dosa apapun. Itu kalau orang yang beriman kepada Allah. Dan beriman kepada hari akhir. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang disampaikan, segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia besok itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup di dunia ini, ya,
kita melakukan apapun, aktivitas apapun, mulai dari nol sampai akhirnya, akhir hayat nanti, itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo kita di sini belajar sama-sama. Pak Yani belum tentu melakukan hal yang baik terus, ya, dan sering melakukan kekhilafan. Maka dari itu, ayo kita sama-sama belajar untuk lebih baik, untuk taat kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Beriman kepada Allah dan hari akhir. Tuh. Selanjutnya, dampak positif ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yaitu merasa senang karena adanya harapan ridho. Itu dari siapa? Dari Allah yang jelas, ya, bukan yang lain. Kalau yang lain berarti hukumnya syirik. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin karena merasa bahwa kebaikan yang dilakukannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menjaga rutinitas dalam bentuk atau berbuat baik walaupun amal baiknya tidak dilihat oleh orang lain. Ini keistiqomahan untuk menjadi orang yang baik meskipun tidak dilihat orang lain. Selanjutnya, patuh dan taat kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua dapat diwujudkan dengan sikap patuh kepada keduanya. Tanggung jawab orang tua kepada anaknya begitu besar. Orang tua telah memelihara dan melayani kita sejak lahir. Mereka merawat kita penuh dengan kesabaran dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 151. Potongannya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. Intinya orang tua. Jadi seperti ini. Berbuat baik kepada orang tua itu hukumnya wajib. Ya, berbuat baik kepada orang tua hukumnya wajib dan diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dalam hal tidak membedakan akidah. Ya. Ingat, tidak menyeberang akidah. Contoh umpama ada orang tua yang menyuruh kita untuk menjadi orang kafir atau keluar dari agama Islam, kita wajib untuk menolaknya, dan menolaknya harus dengan kata-kata yang halus agar supaya orang tua tidak sakit hati. Gitu. Ya. Taat kepada orang tua. Bersikap patuh kepada orang tua dapat kita wujudkan dalam beberapa hal. Yang pertama, tidak membentak keduanya, ya, mendoakan kesehatan dan kemudahan rezeki bagi keduanya. Yang ketiga, mendoakan keduanya agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menutupi aibnya, ya. Terus berusaha meraih hal-hal yang membuat keduanya bahagia dan bangga. Anak-anak, ya, untuk mewujudkan rasa senangnya, ya, orang tua, termasuk itu bentuk ketaatan kepada orang tua. Contoh, anak-anak ini, Ananda, ya, belajar dengan giat sampai akhirnya Ananda ini punya nilai atau ranking 1, nilai tertinggi, ya, di kota, katakanlah seperti itu, ataupun negara, katakanlah. Orang tua pun akan bangga, dan nantinya orang tua itu akan bahagia. Ini salah satu cara untuk taat kepada orang tua.
Selanjutnya yaitu berkata sopan kepada orang tua. Berkata sopan kepada orang tua itu harus dan wajib. Jangan sampai, saya berpesan kepada Ananda, jangan sampai untuk berkata kasar kepada orang tua. Karena ridhollah fi ridhol walidain, sukhtullah wa sukhtil walidain. Ketika orang tua sakit hati karena kemarahan Ananda, maka Allah akan murka di situ. Tetapi kalau Allah sudah ridho kepada kalian, tetapi kalau orang tua sudah ridho kepada kalian, maka Allah pun akan meridhoi kalian. Ya, di situ. Selanjutnya, melaksanakan perintah baiknya, ya, melaksanakan semua perintah baiknya. Selanjutnya yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak disukainya. Ini merupakan taat kepada orang tua. Selanjutnya bersikap patuh kepada guru. Guru adalah orang yang memberikan kita pengetahuan sekaligus pendidikan akhlak atau nilai-nilai moral terhadap murid-muridnya untuk menjadi lebih baik. Ini adalah seorang guru. Sebagai murid, kita harus bersikap terpuji terhadap guru. Di antara sikap terpuji yang dapat kita tunjukkan yaitu dengan bersikap patuh kepadanya. Maka dari itu jangan sekali-kali untuk tidak patuh kepada guru. Guru ini tingkatnya sama dengan orang tua. Kalau orang tua mendidik kalian ada di rumah, sedangkan guru mendidik kalian, memberikan ilmu kepada kalian di sekolah. Sama dudukannya, tidak ada bedanya. Hanya kalau di rumah orang tua yang memberikan nafkah, ya. Tetapi kalau di sekolah guru memberikan ilmu. Bukan berarti orang tua tidak memberikan ilmu, tidak. Tetapi guru yang lebih banyak untuk memberikan ilmu tentang umum ataupun agama. Disitulah, ya. Berikut beberapa contoh sikap patuh kepada guru. Satu, melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan baik. Ketika Ananda punya PR, kalian punya PR, dikerjakan agar guru itu senang. Tetapi ketika Ananda tidak mengerjakan PR, ya Allah, Pak Yani itu kadang-kadang marah, ya, kadang-kadang nyesel. Kenapa sih nggak pernah mengerjakan PR? Kenapa sih nggak pernah belajar? Dengan nggak pernah belajar, dengan tidak mengerjakan PR berarti tidak menuruti apa yang diminta oleh guru. Maka di situ kadang-kadang ridhonya seorang guru sama halnya dengan ridhonya orang tua. Dan ridhonya orang tua, ya, itu termasuk ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tinggal seperti itu. Selanjutnya, mentaati arahan dan bimbingan guru. Ketika Ananda disuruh untuk mengerjakan tugas, disuruh untuk membaca, ayo coba dibaca halaman ini sampai ini, maka bacalah, nggak usah rame di kelas ataupun di tempat belajar kalian, ya. Karena apa? Guru ini memberikan arahan, bimbingan, jangan rame, jangan guyon, seperti itu, ya. Maka kalian harus mentaati, mematuhi apa-apa yang diperintah oleh guru. Kecuali kalau guru tadi mengerjakan sesuatu yang jelek. Contoh, katakanlah ini sesuatu yang jelek, katakanlah ya, naudzubillah min dzalik. Hei, coba fulan, si A, besok kamu itu ngambil lo barangnya punya ini, nggak boleh. Berarti itu disuruh untuk mencuri. Itu nggak boleh. Harus kita lawan. Dengan cara apa? Dengan cara membicarakan dengan baik, menolak dengan baik, gitu. Selanjutnya yaitu tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh guru, ya. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh guru. Jadi ketika guru untuk melarang, oh jangan
ke sana, nantinya di sana ada bahaya, katakanlah seperti itu. Atau contoh, waktu itu ada guru olahraga kalian, ya, melarang kalian untuk jangan jauh-jauh dengan rombongan karena kita akan melewati nyebrang jalan raya, katakanlah kalau mau ke lapangan, ya, seperti itu. Harus hati-hati. Nah, ini yang diminta oleh guru olahraga tersebut. Maka kalian harus taat. Takutnya apa? Nanti kalau ada kecelakaan. Seperti itu. Iya, karena guru ini sama halnya dengan orang tua kalian. Sayang kepada kalian kok. Tidak ada lebihnya. Ya, hikmah patuh terhadap guru. Satu, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang jelas seperti itu. Dalam ta'alim muta'alim, ya, di kitab ta'alim muta'alim dijelaskan bahwasanya ketaatan, ketakdiman kepada guru merupakan syarat utama untuk menjadikan ilmu yang bermanfaat, selain untuk belajar ilmu tersebut, ya, dan menghormati alat ilmu tersebut. Akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan, lebih mudah memangnya, ya. Kalau kita suka dengan guru tersebut, maka kita enjoy, ya, maka kita enjoy untuk menerima apa yang kita pelajari. Akan tetapi kalau kita nggak suka dengan guru tersebut, contoh, Ananda nggak suka dengan pelajarannya Pak Yani, ataupun nggak suka dengan Pak Yani, maka Ananda akan sulit untuk menerima pelajaran yang disampaikan oleh Pak Yani. Sulit. Kenapa? Karena itu hikmah patuh terhadap seorang guru. Ini sudah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Karena apa? Rasa himmah, cinta kepada guru. Ilmu kita bermanfaat yang terakhir, yaitu ilmu kita yang bermanfaat. Ketika ilmu kita bermanfaat, maka di alam barzah nantinya yang akan menemani kita, ya, di alam penantian itu termasuk yaitu ilmu yang bermanfaat. Ya, selanjutnya yaitu akan selalu didoakan oleh guru, ya, akan selalu didoakan oleh guru. Dan Pak Yani selalu berdoa seperti ini, Allahumma ja'al auladi wa talamidi wa ahli min al-jannah ma'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku, murid-muridku dan keluargaku menjadi ahli surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kali ini Ananda bisa menerima, menjadi materi ini menjadi ilmu yang bermanfaat, serta Ananda bisa mengaplikasikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah serta orang tua dan guru. Ya. Untuk itu mari kita tutup dengan doa, semoga hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat kita khususnya semoga pandemi ini segera berakhir, ya, kita terbebas dari corona dan kita bisa kembali lagi, ya, masuk di kelas tatap muka, kita belajar bersama, kita bermain bersama, bercanda bersama, ya, dan mengerjakan tugas bersama. Semoga terkabul. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran minni afa minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.